Hari Santri Nasional tahun 2025 di Lubuk Linggau diberikan dengan berbagai kegiatannya positif dan bermanfaat. Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi menghadiri acara pembukaan rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional yang digelar di lapangan kantor Diskominfo Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini meliputi lomba hadro piala bergilir wali kota, lomba panahan, kakan kemenak Cup 4, dan juga donor darah. Lomba hadro menjadi ajang bagi para santri untuk menyebarkan syiar Islam dengan seni yang indah dan penuh makna. Sementara itu, lomba panahan menjadi upaya untuk menghidupkan kembali sunnah Rasulullah dalam olahraga yang melatih fokus, ketenangan, dan ketangguhan. Gus Ahmadi, Ketua PCNU Kota Lubuk Linggau menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian memperingati Hari Santri Nasional dan diikuti oleh peserta dari seluruh pondok pesantren. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan tanah air, prestasi, dan ajang kompetisi bagi seluruh santri di Lubuk Linggau. Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Pakis Kemenak Lubuk Linggau, Dr. Haji Habibullah Angkasa menambahkan bahwa lomba panahan diikuti oleh seluruh peserta dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Musirawas dan komunitas panahan. Sementara itu, lomba hadro diikuti oleh siswa SMP, SMA, dan MA. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kreativitas santri, serta mempererat silaturahmi antar pondok pesantren dan juga masyarakat Lubuk Linggau. Hari ini ada rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional tingkat Kota Lubuk Linggau, di mana diselenggarakan kegiatan lomba panahan dan juga lomba hadro serta kegiatan donor darah. Pesertanya dari seluruh pondok pesantren yang ada di Kota Lubuk Linggau, dan donor darahnya diikuti oleh umum, kemudian agama Islam, Kementerian Agama, kemudian para tokoh-tokoh agama, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dimulai pada hari Sabtu yang lalu, yakni ada kegiatan lomba da'i-da'iyah, kemudian dilanjutkan dengan hari Ahad kemarin, lomba baca kitab kuning, kemudian hari ini, kemudian besok, dan puncaknya adalah pada hari Rabu, di mana kegiatan apel santri tingkat kota, kemudian gerakan pangan murah santri yang bekerja sama dengan Polres, kemudian kirap santri. Harapannya kegiatan ini kembangkan memupuk generasi akan cinta tanah air, kemudian cinta dengan prestasi, dan juga sebagai ajang kompetisi sebagai ajang kompetisi bagi seluruh santri yang ada di Kota Lubuk Linggau khususnya. Maksudnya panahan ini kan penyelenggaranya itu leading sektornya Kemenak, Kementerian Agama. Namun seluruh pelaksanaannya di pondok pesantren. Jadi pesertanya ini bukan saja pondok pesantren yang ada di Kota Lubuk Linggau, tapi juga ada yang dari Musirawas seperti Muhajirin dan umum komunitas seperti itu. Begitu juga dengan hadro itu bukan saja pesertanya dari pondok, tapi juga di SMP, SMA di Kota Lubuk Linggau, termasuk madrasah aliyah. Jadi ini memang ajang untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau, walaupun dikemas dalam Hari Santri Nasional yang ke-10 tahun 2025. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat didampingi Ketua TPPKK Haji Rizka Priba Ayu membuka pendidikan pranikah calon pengantin tingkat Kota Lubuk Linggau tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 20 pasangan calon pengantin yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau.
Pendidikan pranikah ini bertujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan keluarga bahagia dan berkualitas. Dengan memahami watak pasangan dan kesiapan pembinaan keluarga, diharapkan para calon pengantin dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Wali Kota berharap pendidikan pranikah ini dapat menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Beliau juga berharap pernikahan yang dijalani menjadi yang pertama dan terakhir, serta tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Kegiatan ini berjalan dengan visi dan misi Linggau Juara, maju kotanya, sejahtera masyarakatnya. Dengan demikian, diharapkan para calon pengantin dapat menjadi contoh keluarga yang baik dan harmonis di masyarakat. Serta semoga mudahan kita diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala serta selamatkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah memberikan kesempatan pada seluas-luasnya bagi calon pengantin untuk menggali ilmu dalam pembinaan keluarga harmonis. Yang kedua, membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mempersiapkan rumah tangga dan adanya sarana pengembangan ini dalam mengantarkan mental sehingga dapat mencegah perceraian hingga saat ini. Sudah lama dijalani, artinya sudah banyak tahu sifat masing-masing atau kalau pernikahan ini terkadang seluruhnya belum kelihatan wajah asli seperti apa. Karena penyaduan dua insan baik dari sisi makanan, dari budaya, dari karakter, artinya berkenikah itu bukan hanya kita, tapi siap atau tidak itu merupakan menikah pasti didasarkan dari cinta, karena mungkin di era dua ribuan 2002 ke atas ini baru pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah yang mana kegiatan ini menekankan angka perceraian, kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, dan angka santri. Insyaallah dengan pendidikan pranikah ini calon-calon pengantin yang ikut menjadi peserta bisa membangun rumah tangga yang bahagia, barokah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tinggi. Memang setelah dilantik kemarin memang banyak sudah aku tanda tangan kurang lebih hampir 15 lah. Ini memang sangat disayangkan bahwa laporan dari PA juga memang tidak perceraian juga tinggi. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kami dari pemerintah sangat mensupport ya, sehingga tidak terjadi perceraian di Kota Lubuk Linggau ke depan. Yang penting kita dalam hidup rumah tangga itu saling bisa memahami dan selalu membuat keputusan dengan cara bersama. Insya Allah dengan kondisi seperti itu kita bisa membuat rumah tangga yang bahagia dan barokah sampai akhir hayat kita. Total potongan kita 180 miliar baik di BH maupun daun. Di BH yang kemarin itu 130-an sekarang menjadi 44, daunnya dari 400-an sekian menjadi 350-an sekian, kurang lebih itu total 150 miliar. Kita sedang pembahasan untuk 2026. Memang pesan dari Bapak Gubernur bahwa kita harus hemat-hemat. Seperti dulu waktu dikasih jajan waktu masih SD ya harus hemat agar bisa nabung. Nah cuma kalau dulu kita nahan nafsu dan keinginan. Nah kalau sekarang kita berhadapan dengan masyarakat tidak tahu kalau dana dipotong sampai 180 miliar karena Lubuk Linggau 80% tergantung sama pusat. Nah dengan pemotongan ini ya kita ikuti karena itu memang sudah menjadi ketentuan. Kami sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah menikmati apa yang sudah
dilakukan dan kami akan mencari formulasinya. Kalaupun memang tidak ada tambahan di kemudian hari, mungkin ya belanja saya menghematnya. Tinggal kolaborasi infrastrukturnya akan kami tingkatkan ke provinsi. Karena provinsi sama halnya juga di kota ini kurang lebih sekitar 2,1 triliun anggaran dari. Kalau infrastruktur mungkin fisik dari jalannya, karena dari itu sudah kami kaji, artinya kami prioritaskan untuk kesejahteraan dulu, mulai yang berobat gratis, terus seragam gratis, untuk insentif guru ngaji, dan program-program kesejahteraan itu kita prioritaskan. Sisa dari itu kalau memang masih ada duit, ya baru kita bangun infrastruktur. Tapi sudah gitu-gitu jadi isit. Makanya kita berusaha lah, ya salah satu potensi meningkatkan gaji Kota Lubuk Linggau melalui parkir, terus melalui tenan, UMKM. Ini kan kayak kita tata parkir dari Kota Lubuk Linggau, karena pendapatan parkir kita hanya 400 juta dalam setahun, karena dengan pola penataan ini mungkin bisa meningkat ke depan kurang lebih sampai 3 miliar. Kami minta kerjasamanya, minta bantuan daripada masyarakat Kota Lubuk Linggau agar kami bisa menata pengelolaan di Kota Lubuk Linggau ini dan sesuai dengan target untuk ke depannya. Karena kami berharap dari APBN Kasbara di pusat masih menunggu informasi dari Menteri Keuangan, khususnya di kuartal pertama atau mungkin di periode 2 di tahun di bulan 5. Tapi kita sama-sama berdoa dengan kondisi seperti ini. Masalah tol, kemarin kita dapat informasi alhamdulillah yang baru menjadi prioritas Selako ini kami mempertahankan masuk di proyek strategis nasional, artinya dilanjutkan karena memang dari sudah dilakukan pembangunan tol sampai ke tahap penanjungan kurang lebih sekitar 21 kilo di Palembang itu sudah sampai ke tahap lagi tinggal melanjutkan dari Prabu Muara ini Lahat tinggal ke tahap penanjungan. Dan kita bersyukur ini masuk dari proyek strategis nasional dan kita mendoakan dengan kondisi keuangan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja karena Bapak Presiden Republik Indonesia sedang memprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk makanan bergizi gratis, untuk operasi merah putih artinya dan ketahanan pangan artinya supaya ada kesetaraan untuk masyarakat atau rakyat Indonesia. Ini jadi program Bapak Presiden Prabowo. Dan kita bersyukur kalau memang ini bisa dilaksanakan dapat membantu daya saing baik untuk angkutan dan membantu pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Lubuk Linggau, dan Linggau juga menjadi kota tujuan dengan tol lebih cepat untuk datang ke Lubuk Linggau dan bisa mendatangkan para investor-investor untuk berinvestasi di Kota Lubuk Linggau. Tetap kita upayakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR RI, kita titipkan pesan sama beliau-beliau agar minta dikawal proyek strategis nasional Presiden Republik Indonesia agar tol Lubuk Linggau, Bengkulu dan Palembang itu dibangun sesuai dengan rencana. Lokasi masih yang lama Pak artinya? Lokasi insya Allah masih yang lama, karena kemarin memang ada pengalihan, ya karena salah satu itu untuk ketahanan energi. Nah, tapi untuk kesejahteraan masyarakat juga harus dipikirkan juga. Mungkin apakah memang tetap dibangun dulu, tapi kalau dari daftar proyek strategis nasional mungkin tetap jalan yang lama. Berapa ini? 20. Mana ya Ripa? Lagi Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini tengah dilangsungkan kegiatan parade mobil ya oleh seluruh pesantren di Kota Lubuk Linggau. Bola mana ya?
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Selam Pari TV. Kembali kami melaporkan dari Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau, dan ini merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Lubuk Linggau, dan terlihat saat ini tengah melakukan renovasi atau pembaharuan cat untuk Masjid Agung As-Salam ya, yang semula warnanya ini perpaduan dengan warna kuning dan juga biru, sekarang sudah melakukan pembaharuan yakni dengan menggunakan cat berwarna putih. Jadi terlihat tampak megah sekali ya dengan perpaduan warna putih. Dan ini kita masih melihat untuk situasi saat ini para petugas tengah melakukan pengecatan untuk Masjid Agung ya. Nah, ini sudah hampir berjalan 40%, dimulai dari bagian sisi kiri atau pintu masuk ya, di dekat lapangan di sini. Dan kami akan terus mengupdate untuk perkembangan selanjutnya ya. Semoga nanti pengecatan Masjid Agung yang terbaru ini bisa dapat segera diselesaikan dengan suasana yang lebih cantik lagi. Ya, seperti itulah pemirsa keadaan dari para tukang atau para petugas yang sedang melakukan pembaharuan warna untuk Masjid Agung As-Salam ini ya. Jadi masih sekitar 40% pengerjaan dari Masjid Agung As-Salam, dan alhamdulillah ini dilakukan tepat pada saat HUT Kota Lubuk Linggau. Jadi dengan suasana yang baru ya, dengan semangat yang baru juga, dan ini dilakukan pembaharuan warna yang semula dari cat perpaduan kuning dan juga biru, sekarang Masjid Agung berubah warna menjadi warna putih polos ya. Ini kita masih menunggu untuk penyelesaian dari cat warna Masjid Agung As-Salam ke depannya. Semoga nanti bisa dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.